aku sama Fasya ngobrolin tentang kasus pengalaman buruk dalam berkencan online. Kita jadi penasaran apa ada orang di sekitar kita yang pernah ngalamin hal yang serupa. Jadi, kami akan pergi ke Summarecon dan bertanya kepada salah satu pengunjung di sana. Makannya udah selesai, sekarang kita mau ke Summarecon. Halo Kak, izin bertanya, sebelum nama kakak siapa dan umurnya berapa? Nama saya Dawal Putradiansyah, umur saya 20 tahun. Saya punya beberapa pertanyaan mengenai kencan online. Nah, yang pertama itu, apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui kasus penipuan dalam kencan online atau di ghosting? Bisakah Anda menceritakan pengalaman itu? Pernah 2 tahun, tapi pas saya ngajak ketemuan dianya malah ngeghosting. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, yang kedua itu, bagaimana Anda mengidentifikasi atau menghindari situasi yang berpotensi sebagai penipuan dalam kencan online? Sebenarnya susah sih, karena saya sendiri juga di ghosting. Nah, yang sekarang pertanyaan ketiga ya. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki saran atau tindakan yang dapat diambil oleh seseorang yang mencurigai bahwa mereka sedang dihadapkan pada penipuan dalam kencan online atau sedang di ghosting? Menurut saya nggak usah pacaran sih, sama aja. Mau online atau langsung juga ujung-ujungnya sakit. Kalau yang sekarang itu pertanyaan terakhir ya. Dan untuk pertanyaan terakhir itu, apakah dampak psikologis yang Anda rasakan setelah di ghosting atau ditipu oleh seseorang melalui kencan online? Sakit sih, jadi susah percaya sama orang lain, apalagi cewek. Setelah kita mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini, kita jadi penasaran apakah ada yang pernah berkencan online di sekolah kita. Kebetulan besok hari Senin, jadi kita akan mewawancarai salah satu teman kita yang ada di sekolah. Sekarang kita udah di sekolah dan kita akan mewawancarai salah satu teman kita. Saya di sini bersama teman saya yang bernama. Halo, saya Rena. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah mengalami atau mengetahui kasus penipuan dalam kencan online? Bisakah Anda menceritakan pengalaman itu? Jadi kalau misalnya kencan online sih pernah ya. Jadi sebelumnya kayak kencan biasanya aja, tapi mungkin kayak LDR aja. Tapi menurut saya ya gak apa-apa aja gitu selama itu ada komitmen satu sama lain untuk menjaga hubungan itu, dan kayak ya satu sama lainnya juga bisa ngejaga buat gak terlalu over ke yang lainnya juga. Terus kayak ya saling percaya. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda mengidentifikasi atau menghindari situasi yang berpotensi sebagai penipuan dalam kencan online? Kalau saya sih gak pernah ya, tapi kalau misalnya dari platform atau dari web yang lainnya mungkin ada yang pernah mendapat penipuan seperti itu. Tapi saya belum mengalami itu, jadi kurang tahu juga. Oke, pertanyaan ketiga, apakah Anda memiliki saran atau tindakan yang dapat diambil oleh seseorang yang mencurigai bahwa mereka sedang dihadapkan pada penipuan dalam kencan online? Dan kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, mungkin kita juga perlu buat ngasih tahu ke orang itu, karena itu tuh termasuk yang tindakan yang gak benar dan toksik juga. Pertanyaan terakhir, apakah dampak psikologis yang Anda rasakan setelah di ghosting atau ditipu oleh seseorang melalui kencan online? Kalau misalnya saya sendiri sih gak pernah ya, soalnya kayak relationship yang saya jalani selama ini beberapa tahun kebelakang itu memang relationshipnya sangat healthy banget dan tidak pernah dihadapkan untuk toxic relationship. Dan itu mungkin bagi orang yang pernah merasakan kayak gitu, ada bahasanya untuk sekarang itu trust issues. Jadi mungkin bisa
tidak dipercaya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencintainya sendiri. Nah, karena wawancaranya udah selesai, sekarang kita mau pulang. Dadah.